Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navela Ambara Zilabila Samasta dengan NPM 21314044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa jalan rel dari dosen pengampu Galuh Pramita STMT dengan judul struktur jalan rel. Jalan rel. Jalan rel adalah jalur yang dirancang khusus untuk dilalui oleh kereta api. Jalan rel ini terdiri dari dua atau lebih rel besi yang dipasang sejajar di atas bantalan rel atau sleeper yang mendukung dan menahan rel tersebut di tempatnya. Fungsi jalan rel terbagi menjadi 5. Yang pertama, rel bekerja sebagai pemandu arah jalannya kereta api. Yang kedua, rel pada sepur menyediakan permukaan mendatar yang secara terus-menerus untuk gerakan kereta api. Yang ketiga, rel pada sepur sebagai jalan kecil yang halus dan rata juga mempunyai koefisien geser yang kecil. Yang keempat, rel bekerja memikul tekanan vertikal akibat beban kereta api. Yang kelima, rel bekerja meneruskan semua beban kereta api ke area yang luas pada tubuh ban melalui bantalan dan balas. Rel mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, rel berkepala 2 atau double head rail. Yang kedua, rel berkepala banteng atau bulkhead rail. Yang ketiga, rel berkaki datar atau flat foot rail. Kriteria struktur jalan rel. Yang pertama, kekakuan atau stiffness, kekakuan struktur untuk menjaga deformasi vertikal, di mana deformasi vertikal yang diakibatkan oleh distribusi beban lalu lintas kereta api merupakan indikator utama dari umur, kekuatan, dan kualitas jalan rel. Elastisitas atau elastik. Elastisitas diperlukan untuk kenyamanan perjalanan kereta api, menjaga patahnya as roda, merendam kejut, impact, getaran vertikal. Jika struktur jalan rel terlalu kaku, misalnya dengan pemakaian bantalan beton, maka untuk menjamin keelastisitas struktur dapat menggunakan plat karet. Ketiga, ketahanan terhadap deformasi tetap. Deformasi vertikal yang berlebihan akan cenderung menjadi deformasi tetap, sehingga geometrik jalan rel atau ketidakratan vertikal, horizontal, dan puntir menjadi tidak baik, yang pada akhirnya kenyamanan dan keamanan terganggu. Keempat, stabilitas. Jalan rel yang stabil dapat mempertahankan struktur jalan pada posisi yang tetap atau semula, atau vertikal dan horizontal setelah pembebanan terjadi. Untuk ini diperlukan balas dengan mutu dan kepadatan yang baik, bantalan dengan penambat yang selalu terikat, dan drainase yang baik. Kelima, kemudahan untuk pengaturan dan pemeliharaan. Jalan rel harus memiliki sifat dan kemudahan dalam pengaturan dan pemeliharaan, sehingga dapat dikembalikan ke posisi geometrik dan struktur jalan rel yang benar jika terjadi perubahan geometri akibat beban yang berjalan. Selanjutnya, pembagian struktur jalan rel terbagi menjadi 2, bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas terdiri dari rel, penambat, bantalan. Bangunan bawah terdiri dari balas, subbalas, tanah dasar, dan tanah asli. Susunan struktur jalan rel. Yang pertama ada subsoil, merupakan lapisan tanah dasar yang berada di bawah struktur jalan rel kereta api. Yang kedua ada subgrade. Subgrade adalah lapisan di atas subsoil yang merupakan tanah timbunan yang dipadatkan. Yang ketiga ada subbalas, merupakan lapisan di atas subgrade yang terdiri dari campuran batuan pecah dan tanah yang dipadatkan. 4. Balas. Lapisan balas terdiri dari selapis bahan berupa butiran kasar yang bila saling bergesekan dapat menyerap tekanan kompresi yang cukup besar. Yang kelima, bantalan rel. Bantalan rel yang dalam bahasa Inggris disebut sleeper merupakan tempat untuk menambatkan kaki rel sehingga posisi rel tidak berubah. Yang keenam, penambat atau penjepit rel. Penambat rel memiliki fungsi menambatkan rel pada bantalan sedemikian rupa sehingga kedudukan rel tetap kokoh dan tidak bergeser. Yang ketujuh, rel. Permukaan yang harusnya untuk dilewati roda kereta api dan dengan besi rel mendistribusikan gaya-gaya percepatan. Lebar sepur. Lebar sepur merupakan jarak terkecil di antara kedua sisi kepala rel, diukur pada daerah 0 sampai 14 mm di bawah permukaan teratas kepala rel.
Untuk seluruh kelas jalan rel di Indonesia, lebar sepur yang digunakan adalah sebesar 1067 mm. Lokomotif. Lokomotif adalah bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Biasanya lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Yang terakhir ada jembatan rel. Jembatan rel kereta api lebih sering menggunakan struktur rangka baja dibandingkan struktur beton. Karena yang pertama, struktur baja lebih lentur dibandingkan struktur beton sehingga lebih nyaman bila dilewati kereta api. Yang kedua, struktur baja lebih mudah dalam pelaksanaan pengerjaan renovasi. Yang ketiga, apabila menggunakan beton, dikhawatirkan menimbulkan retak pada struktur beton itu sendiri, sehingga mudah terjadi kegagalan struktur. Yang keempat, apabila struktur rangka baja sudah tidak digunakan, dapat dipakai untuk keperluan lainnya. Kesimpulan, struktur jalan rel adalah komponen vital dalam sistem transportasi kereta api yang berfungsi untuk mendukung pergerakan kereta dengan aman dan efisien. Struktur ini terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu rel, bantalan rel, atau sleeper, balas atau batu pecah, sambungan rel, serta pengikat rel. Struktur jalan rel harus dirancang dengan kuat dan dirawat secara berkala agar dapat menahan beban kereta, menjaga deformasi, serta menjaga stabilitas jalur. Pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi dalam operasi kereta api. Dengan kondisi jalan rel yang baik, perjalanan kereta dapat berjalan lancar, aman, dan terhindar dari kecelakaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.